Pertanyaan sampean itu, kenapa saya anggap pertanyaan yang luar biasa? Karena saya yakin orang-orang amatir kayak saya, kayak jenengan, itu punya perasaan yang sama. Ada beberapa hal misalnya, ayo kita kemana, oh ziarah, wali, ayo kemana, pengajian di mana, semangat. Tapi hal yang di depan mata, contoh misalnya gini, ya aku loh nanti komentari gue. Iya, nah, gak sadar. Lek seneng TikTok itu nanti komentari ya aku sembrono. Mbah Yaitin itu hampir sekian banyak tanahnya. Tidak ada yang beliau tinggalkan untuk warisan. Tidak ada. Ini lahan ini, depan ini dulu punya Mbah Yaitin ini, depan ini, sawah ini. Sekian lebarnya itu. Untuk apa itu? Untuk orang kampung kan? Hasil panennya. Tanya. Lah kalau kita, enggak apa, kita kebon opo, tebu. Ini ya. Nah, mereka juragan tebu sandingku. Oke, tadi mana yang mau tanya tadi? Sampingnya pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenalkan, nama saya Sofyan, asli dari Purwasri, Kediri. Matur suwun Gus, wekdalipun damel tangklet. Saya mau menanyakan gimana cara untuk menegakkan sholat fardu, Gus. Kalau dari saya tuh, saya semangat Gus untuk datang ke majelis ilmu, hall gitu, ziarah wali. Tapi terkadang untuk sholat fardu tuh kadang masih lurus belok gitu Gus. Apa? Lurus? Kadang menggok, kadang lurus gitu Gus. Terkadang sekali sholat gitu nangis Gus kadang. Wah, Gus tuh ngeri ya. Tapi untuk datang ke majelis ilmu, ke hall-hall ziarah wali itu nggak ada capeknya Gus. Dimanapun saya berangkat Gus. Kalau mantapnya hati. Tapi terkadang kalau sholat itu gimana Gus? Cara menegakkan untuk keistimewakan. Menegakkan ini maksudmu apa? Gak paham aku. Menegakkan ini maksudmu istiqomah sholat? Istiqomah. Wah, untuk lama. fardunya bisa 5 waktu gitu Gus. Matur suwun. Gini. Maaf, ini pertanyaan yang mahal ini. Gak ono barang yang paling didemeni Allah Subhanahu wa taala sopo telepon barangnya. Awut-awutan. Gak ngerti nek pas ada macan di kiai ini. Paling wong arep ngutangi apa ngono paling. Apa mau gak ono barang sing digawe nyedak mbek Allah Subhanahu wa taala ngungguli koyok barang sing diwajibne pangeran. Semua hal baik, artinya hal baik, semua peribadatan. Al ibadah itu apa? Kullu ma yuhibbullahu wa yardah. Semua yang disukai dan potensi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dari sekian banyak peribadatan itu yang bisa kita lakukan, itu tidak ada yang paling bernilai di sisi Allah kayak fardu. Semakin bernilai, maka tantangannya semakin berat. Semakin bernilai, maka keengganan kita juga semakin tinggi. Pertanyaan sampean itu, kenapa saya anggap pertanyaan yang luar biasa? Karena saya yakin orang-orang amatir kayak saya, kayak jenengan, itu punya perasaan yang sama. Ada beberapa hal misalnya, ayo kita kemana, oh ziarah, wali, ayo kemana, pengajian di mana, semangat. Tapi hal yang di depan mata, contoh misalnya gini, ketika para ulama kita menyepakati bahwa ada sekian banyak tempat-tempat atau waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuka dari apa? Lailatul Jum'ah.
Tapi kenapa antusias kita menghadapi malam Jumat enggak kayak Lailatul Nisfi Minasya'ban? Karena memang kadang kita ini sesuatu yang ada di depan kita yang paten, itu tidak membuat kita menarik. Tidak membuat kita tertarik. Karena menurut kita ikan biasa, kabeh wong yo ngene. Gitu loh, Pak. Lah, nafsu kita inilah yang harus pelan-pelan kita perangi, kita redam. Ini bukan yang paling kita sukai, tapi ini adalah yang paling disukai Tuhan. Bangunan ini menjadi penting untuk kemudian melatih diri kita sadar iki agama tatanane pangeran, ora tatane pikiran. Ini yang menata Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sebagai hambanya. Dan ibadah itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kira-kira begitu. Apa yang sampean alami itu, apa ya, perasaan yang sampean miliki itu, kita semua punya. Kita semua punya. Semangat kita untuk berangkat ke masjid, lil jamaah, itu jauh dibanding sholat kita, berangkat ke masjid, li sholatil aid. Takokno bedeng-bedeng kabeh. Iya ora? Iya ora? Kowe subuhan ning masjid, dengan penuh semangat, mandi, bersih, pakaian yang rapi, sebagaimana disunahkan Rasulullah, iku wayah bodoh apa wayah? Mungkin menawi dipotong teng TikTok, tiang sing sering komentar kados ngoten niku wau kersane memahami napa zuhud niku wau. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi aku lho sing dikomentari kowe. Iya, nah, gak sadar. Lek seneng TikTok iki di komentar ya aku sembrono. Az-zuhdu itu itu adamu mailil qalbi ila dunya. Wa laysa az-zuhdu tarkat dunya bil marah. Az-zuhdu talabut takassub wa qasrul amal. Zuhud itu bekerja dengan baik, tidak terlalu banyak harapan-harapan yang bersifat duniawiyah. Apa itu? Pertanyaannya ada kon ngomentari netizen. Aku kayak tahu tau wisan ya. Aku tahu, aku kapan wis lawas aku tahu ngomentari itu. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas zuhud itu adalah mailul qalbi, adamu mailul qalbi atau tarku mailul qalbi ila dunya wa ma fiha. Wa laysa tarikan wa laysa tarkat dunya wa laysa az-zuhdu tarkat dunya bil marah. Zuhud itu tidak melulu ning sakmu gak ono duite. Di rekeningmu gak ada isinya. Itu enggak zuhud, itu kere. Itu bedakan no. Itu bukan sederhana. Itu kamu miskin saja. Kalau zuhud enggak gitu. Kenyamananmu ketika uangmu 50.000 sama 50 juta, uangmu 50.000 sama 500 juta, itu kenyamananmu dengan Allah Subhanahu wa taala tetap ikut zuhud, Pak. Ketika sampean melihat beberapa para masyayikh menggunakan fasilitas-fasilitas terbaik yang pernah sampean lihat, jenengan harus tahu, orang yang nggak punya apa-apa bisa jadi muhibban lid dunya, tapi orang yang punya segalanya bisa jadi zahidan lid dunya. Orang nggak punya apa-apa, tapi yang dipikirkan adalah dunia dan seisinya,
Orang yang punya apa-apa tapi yang dipikirkan bagaimana mengelola ini semua untuk sang pemilik dunia, itu sudah beda nilainya. Imam Malik adalah orang yang selalu menganggap bahwa kita para santri itu harus tampil luar biasa. Beliau nggak suka orang yang diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tampilannya biasa-biasa saja. Khususnya di pakaian. Imam Malik itu adalah seorang imam yang secara pakaian luar biasa istimewa, sangat mewah. Para masyayikh kita dari dulu seperti itu. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau itu tidak hanya punya toko yang besar, lahul aswaq. Beliau punya banyak pasar. Pasar itu tidak utriko pasar, itu berarti di dalamnya banyak toko. Cara saya ini mall, beliau punya banyak mall, padahal beliau adalah sahibut tariqah. Tapi apakah kemudian beliau lepas dari az-zahadah? Tidak. Kenyataannya beliau mampu melahirkan sekelas Yaqut al-Arsy. Kemudian yang paling populer di generasi berikutnya ada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini uang top-top kabeh, Pak. Beliau-beliau adalah orang yang tidak merasa, tidak pernah meyakini bahwa kebahagiaannya ditentukan dengan apa yang ada di tangannya. Tapi kenyamanannya, ketenangannya adalah dengan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini beliau pegang sesuatu tidak membuat beliau farah, as-surur, apa sampai farah habatar, tidak. Tapi ketika beliau pada akhirnya tidak pegang, az-zahid tidak pegang apapun, az-zahid benar-benar tidak pegang apapun, beliau nyaman akan itu semua. Beliau bahagia, beliau tenang, nggak panik, nggak ngerasuloh, nggak terus dongane malah, ya Allah, rezeki ya Allah, Allahumma rzuqni ya Allah, Allahumma rzuqni, enggak. Makanya kemudian Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan az-zuhdu talabut takasub wa tarkul wa qasrul amal. Zuhud itu bekerjalah sebaik mungkin, sehalal mungkin, kemudian jangan terlalu banyak bayangan-bayangan yang mulai tidak masuk akal dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, betapa bahayanya qasrul amal. Yang membedakan zahid atau tidak itu adalah kesiapan kita untuk ridha wal qanaah. Rasa syukur ketika mendapatkan 50.000 dengan 50 juta itu sama, Pak. Syukurnya kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomponin, rimane, mareme padha. Matur suwune padha. Bizdiyati ta'ah, bizdiyatil iqbal, bizdiyatil khair wal ihsan. Padha. Ha itu, Pak. Itu baru masuk ke kategori az-zahadah. Gak duwe eman, tidak punya, artinya gak duwe eman itu gini. Alphard misalnya harganya berapa? Katakan 50 juta misalnya. Haji 50 juta. Dengan harga yang sama. Kebutuhan untuk ibadah sekian, kebutuhan untuk mobil sekian. Itu podo lose, Pak. Podo padangi. Dan Islam ini dari dulu tidak pernah meminta kita untuk miskin, tidak ada. Uang nyatanya Kanjeng Nabi dawuh, kadal fakru ayyakuna kufur. Mulai kapan orang baik harus nggak punya apa-apa itu? Itu kan kesalahpahaman yang dimiliki oleh teman-teman netizen atau siapapun yang kamu anggap tadi itu, bahwa orang baik wajib melas. Tidak bisa. Sayyidina Utsman itu kaya bener loh, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu yang diberikan oleh Rasulullah itu gak main-main loh. Sayyidina Umar itu
Kenapa hadisnya nggak terlalu banyak? Apa katanya? Karena beliau terlalu sibuk di pasar. Karena beliau terlalu sibuk berbisnis. Apakah kemudian Sayyidina Umar bukan orang yang zuhud? Beliau punya segalanya tapi tidak memikirkan semuanya. Itu loh Pak, angel aku jelas nih, paham? Dan ini apalagi mau dijelaskan ke yang jauh di sana, repot kita Pak. Repot. Para masyayikh kita memiliki segalanya, bukan untuk mereka. Beliau beli ini, beli ini, beli ini. Semuanya lil ummah. Ya kalau kita iya, duwe opo, Vespa, iya pancen ngejak gelut pancen. Duwe iki nyapo, iya. Tapi kalau masyayikh kita enggak Pak. Beliau beli tanah, beli ini. Jadinya apa juga? Madrasah, wakofan. Mbah Yahidin itu hampir sekian banyak tanahnya. Enggak ada yang beliau tinggalkan untuk warisan. Enggak ada. Ini lahan ini, depan ini dulu punya Mbah Yahidin ini, depan ini, sawah ini. Sekian lebarnya itu. Untuk apa itu? Untuk orang kampung kan? Hasil panennya. Tanya. Lah kalau kita, enggak Pak, kita kebon opo, tebu, ngono ya. Nah, mereka juragan tebu sandingku. Repot kita kalau kemudian ya begitu, ya intinya begitulah. Yang jelas begini Pak, bedakan antara az-zahadah wal maskanah. Bedakan antara kere sampai zuhud Pak. Dan agama kita tidak pernah perintahkan kita untuk kere. Kadal faqru ayyakuna kufra wa kadal hasad ayyasbiqa al-qadar. Seringkali kita ini gayane, kamu kok nggak sederhana, padahal hasud yang keluar dari hatinya. Nah, itu bahaya itu. Lah harapannya santri-santri, orang Islam secara umum semuanya berhasil. Islam harus tegak, harus gagah. Contohnya, kayak hari ini, tahu-tahu kita masih ribut ngurusin az-zahadah. Hari ini Israel sudah ngebom Iran. Dan kemudian dengan kata az-zahadah kita tidak mampu membantunya. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika saudara-saudara kita di Palestina dengan situasi yang sangat memprihatinkan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Pol ngirim baju bekas, itu pun entah nyampe apa enggak. Pol ngirim apa? Uang yang enggak seberapa. Uang kita bukan siapa-siapa. Coba kalau kita yang punya Microsoft. Coba kalau yang punya Instagram adalah Muslim. Coba kalau yang punya TikTok adalah mutaharijin pondok mana begitu. Pasti ada yang bisa diperbuat ini. Entah opininya, entah bangunannya, entah apa-apa. Lah kalau kita santri masih gini-gini aja, wah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali cerita, Rasulullah itu di awal geser ke Madinah, itu belum punya apa-apa. Ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah selalu bertanya, ini punya hutang apa tidak? Kalau punya hutang, aku gak mau nyolatin aku. Siapapun suruh nyolati sana. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai banyak ghanimah, banyak kekayaan-kekayaan yang beliau dapatkan, kemudian wilayah-wilayah banyak beliau kuasai, beda pidatonya. Kalau ada yang meninggal, beliau langsung dawuh. Lihat itu, kamu lihat di Bukhari bisa, kamu lihat di Muslim bisa, kamu lihat di Musnad Ahmad bisa. Lihat saja pidatonya Kanjeng Nabi, beda full. Ini jenazah. Kalau punya hutang, tanggungan saya. Kalau punya warisan, biar dibagi ke anak cucunya. Katanya al ulama warasatul anbiya. Aku pengen ngerti, ono mayit kiyaine mudine wani pidato ngono. Iki nek utange aku sing nanggung.
Aku pengen ngerti nek kiai berangkatnya jenazah pidatone ngono kuwi. Katanya al ulama warasatul, kita masih jauh, Pak. Kita masih jauh. Kemarin ketika kita ke Uzbek, Amir Timur Leng, itu kita lihat makamnya luar biasa kan, marmer full. Atap ini rata-rata dilapisi emas semuanya. Makanya nggak heran kemudian beliau bisa memerintahkan sekian banyak ulama untuk dakwah ke negeri-negeri yang jauh, termasuk ke kita. Di antaranya mengirimkan Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Jawang Jawa Asmorokondi. Kekuasaan, uang, Pak. Awet di kekuasaan gak duwe. Kalah. Sekarang menguasai apa kita? Pol MBG. Apa? Ngunus kudu bledu apa coba? Iya, nggak ada yang bisa kita berbuat. Seru nggak? Kayak kemarin ada MBG, tahu-tahu di atasnya itu ada 50-an ribu buahnya itu. Yang dilakukan oleh Haji Her. Ada? Jajal neng Jawa Timur nek Haji Her 20 engkas. Padang nggak? Padang berapa? Berapa ribu rumah tetangganya, lingkungannya yang dibangun oleh beliau? Nah itu kalau kamu yang seperti itu. Tetap az-zahadah kamu. Tetap zahid kamu. Oh no. Kemauanmu untuk ihsan, kemauanmu untuk berbagi, kemauanmu untuk ngangkat Islam, kemauanmu untuk berbuat lebih banyak, lo itu Pak. Kira-kira begitu. Angel yang jelas nih Pak, aku dia bingung. Angel. Karena itu adanya di hati dan itu sulit, tapi itu bisa dirasakan. Itu adanya di hati. Bahwa bocah iki senden nang donya apa senden nang pangeran, iku kena merasane. Itu bisa kamu rasakan. Orangnya mana itu bisa kamu lihat. Gampang itu. Kalau masahi kita, aduh Pak, kalau masahi kita itu, waduh, ngeri Pak, ngeri. Kita jauh dari beliau-beliau. Artinya, waduh, bahwa kemudian teman-teman yang ada di luar sana mengomentari beliau seperti itu, ya enggak apa-apa wong. Memang mereka belum pernah kemudian hidup dengan para masyayikh itu. Dan itu kan, kamu niatnya ngupload para masyayikh, niatnya baik, apa yang diterima oleh mereka belum tentu baik. Dan itu wajar atau biasa. Kita tidak mungkin bisa paksakan semuanya untuk mengerti akan itu semua. Oh no. Oke lah. Sampun, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Apa? Apa iki? Bon? Apa? Kamu kapan-kapan jalan-jalan lah ke Topkapi. Topkapi itu ada satu wilayah atau satu museum di mana itu namanya? Nang Turki. Biar kamu tahu, tase Sayyidina Abu Bakar itu full emas. Sunduk yang beliau pakai itu full emas. Dan pedangnya Mbah Kanjeng Nabi itu full ruby. Well, pengen ngerti regane ruby, lihat itu. Amin. Oh iya. Loh iya. Artinya, wah berarti Kanjeng Nabi gak zuhud blas. Oh yo kafir kowe. Enggak gitu konsepnya. Kuda yang dinaiki Rasulullah terbaik, Pak. Bayangkan kalau Rasulullah dulu naik kuda ternyata Ciapi jarane Abdurrahman bin Auf. Bayangkan kiai ini numpake ceri, santri nih Pajero.
Sengsungkan orang kiai ini biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Santri ini sing keringkingan. Santri ini keringkingan. Gitu, Pak. Makanya, Pak, jangan biarkan saya cari, Pak. Oke. Wis to, apa? Wis, apa? Wis. Apa? Ya Allah. Benduk ya.